Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da subuh ini mari kita ngaji lagi mengenai hadis. Baik, langsung saja. Sebelumnya ini saya akan membacakan satu hadis dari masing-masing kitab induk hadis, yaitu dari Sahih Bukhari satu hadis, Sahih Muslim satu hadis, Abi Dawud satu hadis, Sunan At-Tirmidzi satu hadis, sampai Ibnu Majah. Saya tidak bawa kitabnya karena kalau bawa kitabnya itu tebal-tebal, ada 6 jilid lagi kan. Jadi mohon izin, ini bukan maksud memperlihatkan bahwa saya hafal hadis-hadis tersebut, bukan. Ini karena untuk mempersingkat waktu dan supaya mudah saja gitu. Kalau buka kitabnya kan kita agak ribet gitu ya. Baik. Tentunya barokahnya itu buka kitab kita baca. Tapi ini untuk mempersingkat waktu dan untuk mempersimpel saja. Ya. Kita bacakan langsung saja, dan nanti pas saya bacakan tidak disebutkan perawinya, sanadnya maksudnya ya. Misalkan hadis yang kedua dari Bukhari itu dari Abdullah bin Yusuf, kemudian dari Abdullah bin Yusuf itu dari Hisham bin Urwah dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah. Tidak disebutkan seperti itu, tapi langsung matan hadisnya saja. Adapun nanti yang perlu perawi-perawi silahkan lihat di kitab aslinya. Sekarang hadis kedua dari masing-masing kitab induk hadis yang 6. Pertama dari Sahih Bukhari. Hadis kedua dari Sahih Bukhari. Ini dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwa Aisyah menceritakan Al-Haris bin Hisham. Al-Haris bin Hisham itu adalah saudara dari Abu Jahal. Nama asli Abu Jahal adalah Amr bin Hisham. Jadi mereka adik kakak, bedanya Abu Jahal kafir, Al-Haris bin Hisham mukmin. Nah, Al-Haris bin Hisham ini pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu datang kepadamu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ahyanan ya'tini mithla solatil jarasi. Kadang-kadang wahyu datang kepadaku seperti suara beradunya besi. Kalau terjemahnya itu seperti gemerincing lonceng. Mithla solatil jarasi, seperti gemerincing lonceng. Wahuwa asyadduhu alayya. Dan cara seperti itu cara yang aku rasakan paling berat. Payub somu anni, setelah wahyu itu selesai turun kepadaku, waqad wa'a itu anhu maqala, maka aku pun paham apa yang diturunkan kepadaku. Wa ahyanan yatamassaluli al-malaku rajulan, dan kadang-kadang wahyu itu diturunkan kepadaku, datang malaikat yang menyerupai seorang laki-laki. Payukallimuni fa'i ma yaqulu, dan malaikat itu berbicara kepadaku, aku pun bisa memahami apa yang dia katakan. Aisyah radhiyallahu anha ada komentar selanjutnya di hadis itu.
Walaqad ra'aituhu yanzilu alaihil wahyu. Sungguh aku pernah melihat proses turunnya wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Fi al-yaumi asyadidil bardi. Ketika hari sedang sangat dingin. Fayabsimu anhu, dan wahyu itu beres datang kepada Nabi. Wa inna jabinahu layatafassadu araqan, dan sesungguhnya dahi beliau bercucuran keringat. Masya Allah. Saking beratnya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, prosesnya itu berat. Dan dalam proses menyampaikannya pun berat, banyak tantangan. Mulai dimusuhi oleh saudara-saudaranya sendiri, kemudian oleh kaumnya, kemudian diusir, kemudian diperangi oleh orang lain gitu kan. Nah itu beratnya wahyu yang diemban oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita enak, Al-Quran, ada Al-Quran tinggal baca kan gitu. Kalau nggak ngerti tanya ustadz kan gitu. Hadis, banyak hadis sekarang di mana-mana, media sosial banyak hadis, tinggal baca, tinggal memahami. Tidak ada yang melarang dalam mengamalkan hadis itu. Tidak ada yang melarang dalam mengamalkan agama. Sekarang serba mudah. Apalagi alasan kita untuk tidak mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang prosesnya sangat berat. Itu hadis yang kedua dari Sahih Bukhari. Hadis yang kedua sekarang dari Sahih Muslim. Nah, dari Sahih Muslim hadis yang kedua. Nah, hadis yang kedua ini adalah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menyampaikan hadis ini ketika beliau sedang khutbah. Kata Ali bin Abi Thalib ketika beliau sedang khutbah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la takdzibu alayya fa innahu man yakdzib alayya yalijin nar. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian semua berdusta atas namaku, karena sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku pasti dia masuk neraka. Naudzubillah. Nah, ini adalah kehati-hatian untuk kita semua, apalagi dai, apalagi ustadz. Jangan sedikit-sedikit qala Rasulullah tapi palsu hadisnya, bahaya itu. Diancam langsung oleh api neraka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalaupun misalkan mau menyampaikan hadis, teliti dulu hadisnya, apakah ini hadisnya sahih atau tidak. Ya, itu hadis kedua dari Sahih Muslim. Sekarang hadis kedua dari Sunan Abi Dawud. Ini dari Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza aradal baroza intalaqa hatta la yarahu ahadun. Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika hendak buang hajat, beliau pergi menjauh sampai tidak ada seorang pun yang melihat beliau. Artinya ngumpet, jangan sampai buang hajat itu terlihat oleh orang lain. Auratnya tidak terlihat oleh orang lain. Itu dari Sunan Abi Dawud. Pendek ya. Ya. Baik. Hadis kedua dari Sunan At-Tirmidzi sekarang. Sunan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, pernah bersabda, idza tawaddo'al abdu al muslimu awil mu'minu, apabila seorang hamba berwudu, baik seorang muslim ataupun mukmin, teksnya gitu ya. Idza ghassala wajhahu kharajat min wajhihi kullu khati'atin nadara ilaiha bi'ainaihi. Jadi apabila seorang hamba itu membasuh mukanya, maka keluar dari mukanya
apa-apa yang pernah dilihat oleh matanya. Ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i au nahwa hada. Keluarnya itu beserta tetesan air atau beserta tetesan akhir dari air. Jadi wudu seseorang muslim itu, nah bersamaan dengan wudu itu dosa-dosanya yang pernah dilakukan oleh matanya itu keluar berguguran bersama tetesan akhir air itu. Wa idza ghasala yadaihi, dan apabila seorang hamba itu membasuh tangannya, kharajat min yadaihi kullu khati'atin batashat ha yadahu. Maka bersamaan dengan itu keluar dari tangannya dosa-dosanya. Dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangan keluar. Ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan minad dzunub, sampai dosanya bersih. Masya Allah. Jadi kalau kita wudu itu bersamaan dengan air wudu jatuh dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang mana? Dosa-dosa yang kecil yang tidak kita sengaja melakukannya, dan dosa itu berkaitan dengan Allah. Sekarang dari Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i ini dari Hudzaifah bin Al-Yaman, bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bis-siwaki. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau bangun dari tidur malam maksudnya ya, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak, giginya, lidahnya digosok dengan siwak. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kita lakukan setelah bangun tidur memang itu kan. Tapi coba niatkan bahwa ketika kita bersiwak dari bangun tidur, niatkan ini adalah ittiba'ur Rasul. Dan itu bernilai pahala. Pahala mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dari An-Nasa'i. Hadis yang kedua dari Sunan An-Nasa'i. Sekarang hadis yang kedua dari Sunan Ibnu Majah. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Daruni ma taraktukum," kata Nabi, biarkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian semua. Fa innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya orang-orang yang celaka, orang-orang sebelum kamu yang celaka, itu mereka celaka itu disebabkan oleh banyak nanya dan berselisih dengan nabinya. Nah, itu hati-hati. Wa idza amartukum bisyai'in fakhudu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kepada kalian semua terhadap sesuatu, maka ambillah, kerjakanlah. Jangan banyak tapi, sesuai dengan kemampuan. Wa idza nahaitukum an syai'in fantahu. Dan apabila aku melarang sesuatu, jangan banyak, wah kenapa ini gitu kan? Kenapa bisa begitu? Kenapa dilarang? Pantahu, maka udah tinggalin aja. Sesuatu yang dilarang kan gak perlu energi ya untuk menghindarinya. Misalkan dilarang kita untuk mencuri, kan gak perlu energi untuk mencuri kan? Tinggal diem aja, seperti itu. Makanya dalam konsep larangan itu tidak ada mastata'tum. Tapi kalau dalam konsep perintah ada mastata'tum. Karena perintah itu yang mengerjakan kita, ada energi yang dikeluarkan sesuai dengan batas kemampuan energi yang dipunya. Tapi kalau untuk menghindari larangan tidak ada mastata'tum kan? Karena kita tinggal menghindari aja, tidak perlu ada energi ekstra untuk menghindari sesuatu yang dilarang. Itu ya. Baik, jadi apa-apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Apa-apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang, tinggalkan. Ya, karena sesungguhnya orang-orang yang dulu sebelum umat-umat terdahulu, sebelum umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka disiksa gara-gara membantah kepada nabinya, banyak pertanyaan kepada nabinya, berselisih dengan nabinya, banyak nanya kenapa demikian, kenapa demikian.
Kalau Allah dan Rasulnya menyuruh sesuatu, sudah laksanakan tanpa ada pertentangan, kan gitu ya. Daruni ma taraktukum, biarkan saja apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Jangan diotak-atik lagi. Perintah jangan diotak-atik lagi, larangan jangan diotak-atik lagi. Babi haram, oh halal kalau sudah berbentuk produk lain. Nah kan itu ngotak-atik. Baik ya, itu saja ya. Dari Bukhari tadi sudah mengenai beratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu. Kemudian dari Sahih Muslim nomor kedua mengenai larangan untuk berbicara atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu bukan dari Nabi. Yang kedua dari Abu Dawud adalah mengenai wajibnya kita tidak terlihat ketika buang hajat. Kemudian hadis yang kedua dari At-Tirmidzi mengenai dosa kecil dari seorang hamba ketika wudhu berguguran bersama dengan air yang kena anggota wudhu kita. Kemudian hadis yang kedua dari An-Nasa'i mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang menjaga mulutnya. Ketika bangun tidur beliau gosok gigi, gosok lidah juga, membersihkan mulut. Kemudian dari Sunan Ibnu Majah mengenai harusnya kita berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama. Gak boleh diotak-atik lagi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Meskipun sederhana, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Ba'da subuh, insya Allah kita selalu ngaji seperti ini. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.